jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini. Buat yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Temanya adalah roda pasti berputar. Yang Pak Dende tadi yang roda-roda itu. Iya, dan sebelum kita lanjutkan nih Ustadz Maulana, Ustadz Hilman dan juga Ustadz Syam ya. Apa itu? Kita akan melihat terlebih dahulu ada sebuah tayangan tentang viral video penjual keliling serba ada. Wah, Ada? udah kayak supermarket ini Masa nih sih? tayangannya. Dapat aja dia. Di Roket Rumah Lu ada yang kayak gini gak sih nih? Ibu-ibu Palu Gada nih. Segala dijual sama dia. Sampai bawa mesin cuci loh. Mantep banget. Ya Bu. Depan Bu. Somai juga ada, friend. Mau beli somai apa mau beli sapu? Apa mau minum kopi? Semuanya ada. Lengkap banget. Iya. Bahasa Inggrisnya. Amazing, amazing. Oh jangan suka jadi gara-gara. Emang Ustadz bahasa Inggrisnya kayak gimana jago? Saya itu bahasa Inggrisnya Ah. salah paham. Maksudnya? Salah ngucapinnya, yang penting Anda paham. Oh gitu, ya. Tapi kita lanjut lagi nih, buat jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Apakah dalam kehidupan itu ya, yang namanya kehidupan itu berubah. Ada istilahnya roda itu berputar ditandai dengan berubahnya status sosial. Penambahan harta yang banyak sehingga menjadi crazy rich atau bisa membeli apapun. Crazy rich, bisa membeli apapun. Bagaimana penjelasannya Ustaz Syamun nih Cita Foto? Kayaknya artinya salah deh. Iya, benar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Crazy Tapi guru-guru rich. Ustaz Ilman, Ustaz Fadli, Ustaz Maulana serta guru-guru kami dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Nabi SAW dari sahabat Zaid bin Thabit mengingatkan kepada kita semua, siapa yang menjadikan dunia hammah tujuan utamanya, atau dia pusing karena dunia, farraqallahu, Allah akan memecah belah amarahu, urusannya. Dan Allah akan memiskinkan dia di kedua matanya. Subhanallah. Dan Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimilikinya. Siapa itu? Orang yang menjadikan dunia itu adalah tujuan utamanya. Tapi sebaliknya, siapa yang menjadikan akhirat tujuan utamanya, maka Allah akan mendatangkan dunia ke hadapannya dengan tunduk dan hina. Jadi subhanallah, bukan berarti seorang yang beriman tidak boleh menjadi seorang crazy rich, tidak. Tapi orang yang beriman bertakwa kepada Allah tidak menjadikan itu adalah tujuan utamanya. Akhirat tujuan utamanya, namun dunia datang ke hadapannya. Bukankah Nabi SAW ditawarkan, maukah engkau kujadikan gunung ini menjadi emas untukmu? Tapi Nabi SAW melupakan hal tersebut atau tidak mengindahkan tawaran tersebut. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwasanya apapun yang diinginkannya sebenarnya bisa Allah memberikannya. Namun Nabi SAW memilih untuk hidup dengan sederhana. Maka subhanallah, jikalau dikatakan apakah berpengaruh dengan status sosial, apakah berpengaruh dengan kekayaan, apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Setiap kali kita berusaha, camkan ayat ini. Ayat ini insya Allah jamaah udah hafal semuanya. Tapi camkan dalam hati bahwasanya semuanya sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja Allah kasih yaj'al lahu makhraja. Allah berikan kepadanya solusi dari setiap permasalahannya. Jadi tidak pernah menemukan jalan buntu. Aduh, pandemi kayak gini mau gimana lagi? Putus asa datang kepadanya. Bagi orang yang bertakwa tidak ada jalan buntu baginya. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki baginya yang unlimited, yang tidak dia sangka-sangka. Kenapa? Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyiksa adalah ketika orang menjadikan dunia adalah prioritas utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusan. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah. Yang namanya rezeki itu bisa datang dari siapa aja. Bisa dari kita, istri kita, atau bahkan anak kita. Saya punya tayangan yang luar biasa nih tentang YouTuber cilik ya. Yang bisa menghasilkan cuan atau uang sampai puluhan juta rupiah. Ini dia tayangannya nih. Daerah selatan Blitar yang dikenal sebagai wilayah perbukitan tak ada hujan ternyata menyimpan potensi untuk menghasilkan cuan dengan menjadi YouTuber.
Inilah konten YouTube akun Keluarga Ndeso. Akun ini menampilkan keseharian keluarga sederhana dalam menyajikan aneka kuliner desa. Bukan dibuat oleh profesional, video di akun YouTube ini digagas oleh Kensin, bocah 12 tahun, warga Panggung Rejo, Kabupaten Blitar. Tak disangka, dalam waktu 7 bulan saja, akun YouTube-nya berhasil mencuri perhatian warganet dan kini sudah memiliki lebih dari 48.000 subscriber. Ide menjadi YouTuber bermula saat Ken sering ditinggal sendirian di rumah, sementara bapak ibunya Winardi dan Aning bekerja serabutan sejak 2014 lalu. Masya Allah, luar biasa. Terinspirasi ya? Pengen nyuruh anak-anak jadi YouTuber? Itu cita-cita bapaknya. Jangan ngajak-ngajakin saya. Ngajak-ngajakin Saya kan dari dulu. Oh iya. Kita lanjut nih, Ustadz Hilman mohon izin ya. Kita bicara masalah tentang kenyataan nih. Banyak orang bilang bahwa kebiasaan orang tua, yang atau anak, bahkan pasangan kita itu bisa menyebabkan atau menentukan roda kehidupan kita. Bisa berputar ke atas, bisa hidup makmur. Atau bisa juga justru menyebabkan rodanya berputar ke bawah. Ya, atau menyebabkan kehidupan kita itu turun drastis ke bawah, bahkan menderita kemiskinan. Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Apa maksudnya nih? Baik, Masya Allah. Mohon izin, saya Maulana Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu prinsip kepada kita agar dekat dengan kasih sayang Allah. Apa kata Allah? Inna rahmatallah qaribun minal musinin. Sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah itu sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita ingin dekat dengan kebaikan, kalau kita ingin mendapatkan rahmat kasih sayang, maka jangan pernah berhenti berbuat baik. Begitupun juga dengan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Maka nanti ada yang namanya the law of attraction. Apa tuh Ustaz Maulana? The law of Coba jelasin dong. Jadi hukum yang saling yang saling berkaitan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Oh, iya. Seorang anak jika ingin rizkimu baik, maka berbuat baiklah kepada orang tuamu. Seorang suami jika ingin rizkimu baik, maka sayanglah kepada istrimu. Orang tua jika ingin kemudian Allah lapangkan rizkimu, maka sayangilah anak-anakmu. Gitu. Ini adalah satu yang kemudian saling berkaitan. Karena boleh jadi apa yang kita dapatkan hari ini sebagai seorang anak, hati-hati. Mungkin yang nanam adalah orang tua kita, yang panen adalah kita. Seorang suami, hari ini Anda dikayakan, dilebihkan, dilapangkan. Ingat, mungkin usahamu hanya 5%. Tapi di belakang itu doa istrimu di sepertiga malam, ba'da sholat, doa mereka lah yang mendekatkan rizki dengan para suami itu. Begitupun seterusnya, maka berbuat baiklah kepada siapapun. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan yang datang kepada kita melalui tangan siapa. Ada orang yang mungkin mohon maaf ya, sedang sulit, kita bantu. Mungkin doa mereka itulah yang tembus ke langit ketika kita lagi tertidur. Maka teruslah menebar kebaikan. Walaupun kadang kebaikan kita tak pernah dihargai oleh orang lain. Kenapa? Karena kita percaya hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Kalau tidak di dunia, hakul yakin Allah akan balas kebaikan kita nanti di akhirat. Maka teruslah menebar kebaikan. Kenapa? Wallahu fi aunil abdi, maka kanal abdu fi auni akhihi. Allah itu hanya akan menolong seorang hamba ketika hambanya menolong saudaranya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Hilman ya. Iya, jadi Allah itu memang selalu menolong hambanya sebenarnya. Iya. Jadi kalau saja kita dapat buat kebaikan gak dibalas sekarang, yakin akhirnya nanti dapat kebaikannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk nih yang ada di sosial media Islam itu indah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke langsung aja kita masuk ke Instagram pertanyaan BPK Davizium. Ya, selalu tak pernah dijawab. Jadi malas bertanya, tapi ngetik. Waduh,
Gimana? Ini Ustadz Maulana sih nggak mau jawab, Ustadz Syam, Ustadz Hilman. Kayak Iya, gimana ini tuh pertanggung jawabannya? Maaf, tapi kan bisa jadi dijawabnya jadi tausiah. Oh gitu. Jadi tema. Nah. Jadi nggak apa-apa. Jadi inspirasi buat kita juga. Jadi tetap ngetik. Jadi semua pertanyaan itu akan dijadikan wacana untuk jadi tema Dan dasar. Oh, juga gitu. ada yang kita sembunyikan gitu loh Mas Fadli. Misalnya masalah keluarga, masalah pribadi. Kita diganti jadi nama hamba Allah Iya benar. gitu. Jadi nggak boleh berburuk sangka. Allah senantiasa menolong hambanya. Iya. Kita masuk lagi. Sekarang kita juga rahasiakan namanya nih ya. Dari Instagram hamba Allah. Berarti dibacain namanya diumpetin. Oh. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Cara nyemangatin suami saya yang saat ini kena masalah. Semua harta kami sekarang disita Ustadz. Waduh, karena ternyata ada yang fitnah suami saya. Saya selalu bilang dari awal bahwa roda hidup itu bisa naik, bisa turun. Malah sekarang suami saya jadi kayak orang stres, kerjanya bengong dan nangis. Gimana saya sebagai istri dapat kembali membangkitkan semangat suami untuk cari nafkah lagi? Apakah dosa jika suami saya malah sekarang gak sholat, bahkan ibadah nggak sama sekali ke Allah? Nah ini Ustadz Maulana mau izin, ini dia lagi terpuruk, jatuh, malah bukannya minta sama Allah, malah jadi kayak orang linglung, stres. Ketahuilah. Saya jawab ya. Mau penjelasannya? Saya gelisah banget Iya, mau iya. jawab ini. Izin Ustaz Ilman dan Ustaz Sam. Ketahuilah kepada semuanya sepanjang kita masih hidup berarti Allah mengendaki kebaikan kepada kita. Karena kenapa? Cara memberi pengertian kepada orang yang kehidupannya supaya bisa semangat. Yang down, bahasa Inggrisnya itu down. Down, iya, beda bahasa lagi ya. Yang pertama, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Karena ketika kita hidup berarti Allah punya rencana terbaik buat kita. Yakinkan itu. Yakinkan itu. Betapa banyak orang mau hidup tapi tidak bisa hidup. Karena sudah meninggal kan. Betapa banyak orang berobat kiri kanan kemana supaya bisa sehat. Sementara yang hilang cuma harta tapi kesehatan masih ada. Keluarga masih ada. Apalagi ada istri yang tadi kata Ustaz Ilman. Bisa jadi mendoakan luar biasa. Oh, aku salah ngomong lagi nih. Istri. Beruntung lah masih punya istri gitu Ustaz. Kan aku punya anak 4 yang mendoakan. Iya. Allah bersama dengan kita. Yakinlah Allah bersama dengan kita. Maaf, masalahku besar. Tapi Tuhanku maha besar. Allahu Akbar. Sekalipun banyak masalah. La haula wa la quwata illa billah. Jangan meranggap bahwa orang yang kelihatannya mewah bisa jadi itu adalah istidraj. Sementara ini kita lagi dirangkul oleh Allah. Makin dekat. Masya Allah. Nikmati ini. Nikmati. Maksudnya nikmati apa? Kita masih ada fungsi untuk melakukan banyak kebaikan. Kesempatan. Ingat. Allah mengangkat derajat hamba ketika dia lagi diuji. Ketika lagi diuji. Kesalahan besar jikalau kita marah ketika kita diuji. Justru ambil kesempatan untuk makin dekat dengan Allah. Mohon maaf, memang ada faktor-faktor yang menyebabkan kita bisa down. Tapi bisa juga jadi semangat. Yang pertama faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Maka ketika Nabi diuji dengan kesedihan, Nabi di Isra Mi'rajkan. Kesedihan Nabi disebut tahun kesedihan. Karena meninggal istri Nabi, meninggal paman Nabi. Terusir dari, terganggu di Mekah, terusir di Taif. Apa yang terjadi? Allah hibur. Ayo, healinglah. Healing. Oh, luar biasa ya. Anak jaksel banget ya. Sabar. Sabar. Apa artinya sabar? Mampu tapi tahan. Sabar. Maka jangan biarkan, maaf ibu yang lagi menghibur suaminya, jangan biarkan dia sendiri. Jangan ceritakan sesuatu, tapi ceritakan kebaikan, ceritakan tentang anak-anak, ajak jalan-jalan, itu yang terbaik. Lalu mintalah bantuan kepada Allah. Dari 3 ini sebenarnya, dari lingkungan, dari diri kita, dan dari Allah. Karena kita tidak pernah tahu apa rencana Allah buat kita. Sekali lagi, kita tidak pernah tahu apa rencana Allah terhadap diri kita.
Masya Allah, jadi nggak boleh down juga. Nggak boleh down. Jadi tetap ya masih bersyukur, ternyata masih di rumah. Banyak orang justru di penjara malah. Ulang kata-katanya. Banyak yang di penjara, dia justru alhamdulillah cuma di rumah doang. Di rumah aja, betul. Iya, Masya Allah masih bisa ketemu sama Subhanallah. keluarga. Ada orang diusir dari kampungnya. Siapa? Dia kan ada orang yang siapa lagi. Saya penasaran orangnya. Tapi by the way, Hah? Mas Fadli itu kalau pakai jam tangan di kanan ya. Iya di kanan. Bagi jam dong. Buat apaan? Bagi jam. Ya, Minta aja gitu. Jangan minta-minta, Jangan usah diminta, sama. pinjem aja. Ya udah. Masya 50.000 ada nggak 50.000? Ada. Ini ngapain sih Ustaznya tumben-tumbenan minta-minta begini? Untung saya, iya. Peci cakep tuh, Hah? peci tuh. Aduh. Jangan. Peci cakep Kasihan. tuh. Kelihatan gantengnya dong. Enak banget ya, alhamdulillah. Handphone enggak handphone? Udah Jangan. ada jam, Udah. duit, ada juga peci. Udah. Ya, itu rahasianya. Mau kan roda hidupnya berputar? Mau dong. Ya harus gitu dong. Tapi jangan Bang, minta-minta gitu, malu-maluin aja orang lagi live juga. Kalau gitu sepatu aja deh. Aduh, nambah lagi. Aduh. Sepatu deh boleh. Untung saya bawa cadangan Ini di buat mobil. bekal Jihan melahirkan. Sebelah aja. Lumayan nih. Sebelah aja berdua. Jangan gitu dong. Jangan sebelah dong. Dua-duanya. Mau roda hidup di atas kan? Ya, mau lah, tapi emang harus begini Kalau caranya. kesel, kalau nggak ikhlas bisa turun lagi roda hidupnya. Makanya kalau Aduh, diminta gimana? tuh langsung dia mau gitu. kemana itu? Makasih ya, Mas Fadli ya. Alhamdulillah. Gimana ini? Aduh, Supri. Pri, tolong bawain peci, sepatu, sama ya jam tangan di mobil ya. Oh ya udah, jangan main di rumah, jangan mana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi tausiah dari guru-guru kita. Tetap di Islam itu indah. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz yang Kenapa Ustaz begitu yang sih begitu? sekarang?